Halo Sobat Tia yang masih bingung dengan IELTS atau masih minat untuk belajar IELTS. Kita akan lanjutkan lagi tentang cohesive devices yang ini agak sedikit lebih advance. Yang ini agak sedikit em, lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan video-video sebelumnya. So, without further ado, bumper time. In audio. Nah, untuk teman-teman semua yang udah nonton, jangan lupa tolong share link ini ke teman-teman lain. Mau share di Threads, mau share di apa, terserah, silahkan. And thank you very much. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Untuk materi yang sekarang, linknya udah saya kasih di bawah. Bukan di yang running text, tapi di bawah. Oke? Okay? Kalau running text itu untuk melihat dagangan-dagangan saya yang lain. Nah, di video yang sekarang saya mau bahas tentang cohesive devices. Jadi ini yang seri kedua untuk cohesive device. Dan ini agak lebih advance. Kalau di video sebelumnya basicnya saya udah kasih di ini ya penjelasan ya. eh, Dasarnya cohesive device itu seperti apa. Nah, sekarang saya akan jelasin penggunaannya di writing task 2. Sebenarnya ini kepake juga di writing task 1, tapi kita fokus ke writing task 2 dulu ya. Satu, kita mulai dengan soal dulu. Jadi lihat di screen saat ini. Ini ada table dan ini udah ada adding an additional idea, ada cause and effect and result, giving example, semua. Nah ini kategori-kategori untuk penggunaannya. Tapi coba kalau dilihat itu ada yang warna merah. In addition, hanya itu yang benar letaknya, hanya itu yang benar kategorinya. Sementara yang lain ini salah semua. So, bisa nggak di worksheet yang udah kamu beli barusan, bisa nggak kamu tulis word apa eh, cohesive device atau linking phrase apa aja yang harus ada di kategori yang mana? Oke, okay? Mau Google search boleh atau mau langsung kerjain sendiri boleh. Kalau saran saya langsung kerjain sendiri karena ini kita training your instinct. Boleh pause dulu videonya sekarang. Go. Nah, saya anggap udah selesai ya. Ini dia jawabannya. Oke, okay? So in addition, furthermore, dan sebagainya, ini dia jawaban kunci jawabannya. Nah, ini jangan dulu dibuang atau jangan dulu diabaikan karena ini akan kita pakai di set yang berikutnya. Karena pasti teman-teman sini sekarang agak bingung cara pakai ini gimana atau buat apa. Nah, ini di next, jangan yang ini. Nah, ini activity 33. Ini ada eh, response yang ditulis sama seseorang, tapi ada gaps. Coba gunakan list yang tadi, isi di gaps ini, jadi si writingnya make sense. Goalnya begini, sebisa mungkin tidak mengulang eh, linking phrase yang sama. Sebisa mungkin, memang kadang-kadang nggak ada pilihan, harus diulang, tapi sebisa mungkin tidak diulang. Waktunya 10 menit. Ini ada nomor 1 sampai nomor 12. Boleh di pause lagi. Coba kerjain dulu. Nanti kalau sudah selesai, play lagi. Oke. Saya harap ini nggak nunggu jawaban ya. Saya harap tadi benar-benar ke pause dan sekarang baru play lagi dan itu sudah dikerjakan. Tidak selesai 100% nggak apa-apa. Tapi yang penting eh, mayoritas sudah terisi. Nah ini jawabannya. Nomor 1 itu bisa such as atau for example. Nomor 2 bisa then atau subsequently. Nomor 3 result in. Ini sampai nomor 7. Lalu ada nomor 8 sampai 12. Coba dicek dulu. Nah, kalau ini sudah dicek, sudah dibaca,
artinya akan lebih masuk akal. Oke. Nah, ini saya kasih juga ada list tambahan. Ini ada listing, ordering, and time, adding information, giving example, results, consequences, dan sebagainya. Ini bukan untuk dihafalkan. Ini bukan untuk, saya tidak intended ngasih ini untuk menghafalkan dan teman-teman bisa menggunakan semua. Instead, begini, lihat di list yang saya kasih itu, lihat di list yang teman-teman beli, eh, itu ada kata-kata yang saya yakin teman-teman familiar, pernah dengar, pernah lihat, pernah baca, dan tahu artinya, tapi nggak pernah pakai, atau jarang sekali dipakai. Fokus ke situ, fokus ke kata-kata yang you're familiar with the words atau with the phrases, tapi nggak pernah pakai. Kalau nemu kata-kata yang, ini baru nih, this is new for me, saya nggak pernah pakai ini, itu boleh diabaikan dulu. Biasakan dulu menggunakan kata-kata yang teman-teman sudah tahu, yang Sobat Tia sudah tahu, tapi nggak pernah pakai. Karena ini saya kasih ada banyak sekali, eh, reason, causes. Jadi nggak selalu menggunakan kata-kata yang sama. Ya. Saya yakin kayak because, due to, teman-teman udah dengar. Nah, lalu ada ini. Ada list yang lain juga. Ini kalau sudah saya simpan di kategori begini, ini berarti fungsinya sama. Misalnya because, kita bosan pakai because, mau ganti pakai since, boleh aja karena ada di kategori yang sama. Mau ganti pakai as, boleh aja. Mau pakai due to, bisa karena fungsinya sama. Cara penggunaannya mungkin sedikit berbeda. Ada sedikit tweaking yang harus dilakukan, tapi fungsinya sama. Nah, em, sekarang gini, ini ada topik, childhood, the best time of your life. Setuju atau enggak? Jawab itu dulu. Setuju boleh, nggak setuju boleh, karena tiap orang berbeda. And it's not going to affect your score. Kalau kita lihat di yang berikutnya, ini contoh jawaban. And this is a good one. I'm not saying it's great. Ini nggak great, tapi ini good. Some people say that childhood is the best time of your life. Ini ada 4 paragraf. Ini bukan standar dari template yang saya bagi di video sebelumnya, tapi this is good enough. Jadi ada beberapa part yang di underline. Nah, challenge-nya begini. Challenge-nya adalah kalau dilihat di atas itu ada box dan itu ada alternative linking phrase. Bisa nggak yang di underline diganti dengan yang dari box itu? Ini hanya bisa 1 kali pakai. Kalau udah dipakai jangan dipakai lagi. Oke? Okay? Again, pause the video. Kalau sudah boleh play lagi. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Coba lihat alternatifnya. Kalau saya pribadi untuk yang pertama nih, kayak some people say that childhood is the best time of your life. However, being a child has both pros and cons. I'm not a big fan of using pros and cons di academic writing. Saya nggak terlalu suka dengan itu. Bisa alternatifnya pakai benefits and drawbacks. Drawbacks, satu kata. Oke. Okay? Nah, lalu ada di berikutnya, one advantage is that, for instance, another point is that, atau moreover, pilih salah satu. Kalau udah pakai moreover di situ, di berikutnya jangan dipakai lagi moreovernya. Ganti. Tapi kurang lebih ini jawabannya. Oke? Okay? Nah, sekarang fungsi. Ini kita balik lagi ke yang original ya, teksnya ya. Fungsi tiap paragraf itu jelas. Yang pertama, obviously, kalau udah nonton video saya yang sebelumnya, pasti tahu bahwa yang pertama itu adalah untuk introduction. Introduce the argument, introduce the topic. Yang kedua, ini ngomongin advantages.
Jadi satu paragraf ini hanya ngomongin advantages. Lalu eh, yang paragraf 3 atau body 2 ini untuk disadvantages. Coba deh dibaca. Isinya hanya disadvantages semua. Dan yang terakhir, obviously, conclusion atau concluding paragraph. Nggak ada concluding paragraph, berarti essaymu belum selesai. Karena belum nyampe conclusion. Harus ada closure, harus ada conclusion kalau bikin essay. Nah, ini salah satu sampel planning yang gampang. Jadi prosnya you don't have to go to work. As a child, nggak perlu kerja. You can go out to parties with friends. You don't have to cook and clean, and it costs less to do things. Biasanya lebih murah kalau anak kecil. Ada discount price atau kadang-kadang gratis kan kalau mau ke tempat-tempat tertentu. Tapi cons-nya apa? Ada. Nah ini sistemnya adalah dia contradicting. Jadi misalnya don't have to go to work, tapi contradictingnya untuk di paragraf yang ketiga, body 2, you have to go to school Monday to Friday. Atau can go out to parties with friends, ya you need to ask your parents permission. You need permission from your parents. Number 3, you don't have to cook and clean. Nggak perlu banyak sekali anak-anak yang nggak perlu do the house chores, tapi harus ngerjain homework, harus exam. Cost less to do things, tapi uang jajan juga terbatas. Never given enough allowance atau pocket money. Nah, ini salah satu simple planning yang bisa teman-teman bisa apply ketika mau writing. Nah, that's it. Di yang sekarang saya nggak kasih PR gimana-gimana. Tapi kalau di video-video sebelumnya saya pernah kasih writing practice. Coba di-tweak dulu, coba dirubah lagi kira-kira apa nih linking words yang terlalu banyak dipakai, coba diganti. Lihat dari list yang saya kasih sebelumnya. Oh ini saya memakai for example terlalu banyak nih. Coba ganti. Coba ganti. Oke, okay? So there you go. Very short video untuk hari ini. Untuk yang kali ini. Thank you very much. Jangan lupa like, subscribe, komen kalau ada pertanyaan, and share video ini ke teman-teman. And Ari mundur diri. In audio.